Shalom warga kerajaan, apalagi tanda orang dewasa. Orang dewasa tidak melihat kesempitan, mereka melihat kesempatan. Saya sering katakan ada dua golongan orang, itu orang Jepang dan orang Tionghoa yang tidak punya kosakata krisis dalam bahasa mereka. Yang ada cuma opportunity, dangerous opportunity. Dan saat ini ada 5.000 orang laki-laki kepala keluarga, belum istri jadi 10.000, belum anak-anak mereka. Zaman itu ya satu keluarga masih sedikit 4 anaknya ya. Dan apa yang terjadi mungkin 40.000 orang. Dan apa yang terjadi saudaraku, murid-murid cuma melihat yaitu masalah. Hari sudah malam, tempat ini sunyi. Dan mereka usul kepada Tuhan Yesus. Suruh mereka pergi. Suruh cari makan sendiri di desa-desa. Saudaraku, apa seperti itu mentalitas kita? Tetapi ada seorang anak kecil melihat kesempatan. Dia begitu dipenuhi dengan hadirat Tuhan, ya, dipenuhi dengan kasih Tuhan. Coba bayangkan, masa 40.000 orang itu tidak ada satupun yang tergerak seperti anak kecil ini, ya. Mereka semua sudah ikut Tuhan, sudah dengarkan khotbah dari pagi sampai malam ya, sudah sore menjelang malam. Dia serahkan 5 roti 2 ikan. Ikan di Danau Galilea yaitu seperti ikan mujair segini ya ukurannya ya. Masa anak kecil makannya 2 ikan, 5 roti kan kebanyakan. Rupanya ibunya yang mengajar, nak, kalau makan jangan pernah sendiri, bagi dengan temanmu. Dia sedang menyediakan anak ini supaya jadi kaya. Orang beruang dengan orang kaya itu beda. Kalau beruang ya cuma punya uang. Ya, karena itu seperti beruang saudara ya. Tetapi kalau orang kaya itu suka berbagi. Dan anak ini melihat kesempatan. Dia tahu Yesus bisa menggandakan roti dan dia dengar. Bukan Musa yang memberi makan kamu di padang belantara, tapi Bapakku yang di sorga. Dan dia juga tahu Nabi Elisa pada zaman itu, yang zaman dahulu itu, pernah itu di tangannya berlipat ganda dengan firman Tuhan. 100 orang jadi kenyang. Padahal makanan cuma untuk beberapa orang. Dia bilang, ini kesempatan lihat mujizat. Mujizat cuma terjadi di waktu terjadi kesesakan. Seperti hari-hari ini. Ketika obat itu dibeli oleh orang Jakarta ya, di Bali tidak ada obatnya saudara. Remdesivir, Actemra ya. Bahkan yang sederhana Avigan dibeli orang Jakarta semua. Lalu dijual dengan harga lipat ganda. Kiranya Tuhan memperingatkan mereka. Saya tidak boleh mengutuk ya. Tapi orang semacam itu perlu dihukum saudara ya. Tetapi Yesus berkata, kamu harus memberi mereka makan. Kita mesti merubah pola pikir kita. Bukan penerima, tetapi pemberi. Saya pernah sering cerita bedanya raja dengan pengemis. Tadi minggu yang lalu bedanya orang dewasa dengan anak-anak. Orang dewasa memberikan angpau. Anak kecil menunggu angpau. Yesus berkata, tidak perlu mereka pergi. Jangan jadikan mereka masalah. Jadikan mereka resipien untuk menerima berkat Tuhan. Disuruh duduk. Dan saudara, Yesus mengambilnya menengadah ke atas. So ingin ngalami mujizat, menengadah ke atas. Kalau melihat ke bawah, so tidak pernah, yaitu akan mengalami berkat Tuhan. Lihat sumbermu. Abba, Bapa itu artinya sumber. Lalu kemudian dia memberkatinya. Dipecah-pecahkannya. Dan di tangan daripada murid-murid, dia diajar oleh Tuhan. Ya, jangan seperti anak-anak, jadi orang dewasa. Terjadi pelipat gandaan. Pelipat gandaan akan terjadi di tangan saudara dan saya. Tuhan memberkati. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari kita mengalami perjumpaan bersama dengan Tuhan. Kita naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita memuji Allah kita yang dahsyat. Amin. Haleluya. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri dimanapun berada. Mari kita mengelulukan nama Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau ajaib. Engkau dahsyat Tuhan. Dari hari ke hari tiada pernah
bahwa kita percaya bahwa janji Tuhan iya dan amin. Kita percaya sepenuhnya bahwa firman Tuhan itu digenapi dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan itu menjadi pegangan dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau sungguh baik. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama kita pujikan pujian ini. Haleluya. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan
datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Kami minta pengurapan turun atas setiap kami. Karena kami percaya Allah hadir dalam ibadah ini. Oleh karena itu kami berdoa demi nama Yesus, hamba-Mu yang tidak lebih daripada mereka yang ada. Minta fresh anointing mengalir. Sehingga kami percaya ketika Yesus hadir, menit-menit ke depan adalah menit-menit kuasa Allah dinyatakan. Dan jika sementara setiap kami warga kerajaan Allah sedang mendengarkan program ini dan mengalami kuasa Tuhan, kami percaya itu murni karya Tuhan yang ajaib. Oleh karena itu nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, katakan sama-sama amin. Shalom sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Senang sekali saya Pendeta Wahyu menjumpai saudara di acara yang sangat istimewa. Kita berjumpa dalam hadirat Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, salah satu yang menarik dari karakteristik daripada Tuhan kita adalah omnipresent. Katakan sama-sama, Dia maha hadir. Setan boleh hadir di mana-mana, tetapi Yesus hadir. Kita belajar dari seorang yang namanya pemazmur, namanya Daud. Dia berkata, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Karena Daud faham, saudaraku. Kenapa saudaraku? Karena dalam hadirat Tuhan ada perlindungan yang sejati. Holy place-nya Tuhan. Ada mujizat, ada kuasa, ada pengharapan, dan ada sukacita. Yang setuju katakan amin. Katakan sama-sama, perlindungan sejati ada di dalam tangan Tuhan yang ajaib. Haleluya. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah, hari ini dalam waktu yang tidak lama kita membahas sesuatu yang sangat sederhana tetapi menjadi sebuah penentu dalam seluruh kehidupan kita untuk mengalami segala perkara yang ajaib. Kalau saudara suka judul sebuah khotbah, hari ini kita akan membahas apa yang disebut dengan hati yang melekat kepada Tuhan. Tanya sebelah kiri, sebelah kanan, hatimu melekat kepada siapa gitu saudaraku. Kalau saudara lihat flyer yang dibagikan, judulnya lengket seperti perangko saudaraku. Nah Bapak Ibu saudaraku, kenapa seperti itu saudaraku? Rupanya kata melekat itu sama dengan saudaraku diterjemahkan dalam Mazmur 91. Saudaraku diterjemahkan dengan kata love, dengan kata cinta, dengan kata sarangheo, dengan kata tresno, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, rupanya dalam terjemahan lain, saudara, diterjemahkan dengan kata cinta atau ahab, dihubungkan dengan sesuatu yang orang yang sedang jatuh cinta, kasak, saudaraku, itu sama dengan saudaraku orang yang kuat dengan sebuah keinginan yang mendalam. Jadi melekat itu seseorang yang punya keinginan yang mendalam. Makanya lagunya lebih dalam lagi ku cinta kau Yesus, lebih dari semua yang ada. Amin, 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 amin. Saudaraku, hati yang melekat kepada Tuhan. Katakan sama-sama dengan saya, hati yang melekat kepada Tuhan. Apa yang terjadi ketika hati kita melekat kepada Tuhan? Yohanes 15 ayat 7 dipower di layar saudara, sekalipun agak sedikit kecil size-nya, saudara bisa lihat dikatakan Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Mu tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kendaki dan kamu akan menerimanya. Yang setuju
Katakan amin. Katakan sama-sama melekat kepada Tuhan. Jika hati kita nempel kayak perangko kepada Tuhan. Jika hati kita melekat kepada Tuhan. Rupanya Alkitab saya berkata, minta apa saja akan diberikan kepadamu. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah dimanapun saudara berada. Haleluya. Sesuatu yang menarik, tolong dibantu klik slide saya, saudaraku. Nah, pembagian kitab Mazmur 91 dibagi menjadi 3 golongan, saudaraku. Beberapa waktu yang lalu ada seorang hamba Tuhan, staf kami, seorang gembala cabang juga mengkhotbahkan yang sama. Tetapi ada bagian tersendiri yang saya ingin bagikan sesuatu yang saya dapat. Mazmur 91, saudaraku, dibagi dalam 3 bagian yang sangat penting. Yang pertama, apa yang disebut dengan the basis of security found in God. Yang pertama adalah Tuhan itu menjadi tempat perlindungan yang sejati, yang nyaman. Amin, 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 amin. Jadi pastikan saudaraku, Yesus menjadi perlindungan sejati buatmu. Oleh karena itu dalam ayat 1-2 dalam Mazmur 91 ada 4 nama Tuhan dalam kitab Mazmur 91. Yang pertama the most high, El Elyon. Yang kedua adalah the Almighty God, El Shaddai, El Shaddai, dia Allah yang besar, dia Allah yang maha kuasa. Tetapi dalam ayat yang kedua, the Lord menyebut kata Yahweh, tetapi juga yang keempat adalah God, Elohim, ayat yang kedua. Jadi betul-betul dalam Mazmur 91, makanya ini seperti sebuah saudaraku, sesuatu nubuatan yang sangat powerful jika saudara dalam ketakutan, karena the basis of security found in God, menjadi Tuhan menjadi perlindungan yang dahsyat atas kita. Dia El Elyon, El Shaddai, Yahweh dan Elohim bersama-sama dengan saudara. Oleh karena itu sahabat Kristus dimanapun saudara berada yang sedang mengikuti program ini. Yang ibadah bersama-sama dengan saya, teman-teman saya di Taiwan, Singapura, Malaysia, Jakarta, Lombok, Ruteng dan semuanya. Saya mau kasih tahu, pastikan, apalagi yang di Bali, saudara-saudara saya. Pastikan Yesus menjadikan satu perlindungan yang sejati atas kita. Tapi yang kedua Mazmur 91, bagian yang kedua selain Tuhan menjadi perlindungan yang sejati, the care of God. Dia Allah yang peduli atas kita. Allah peduli, Allah mengerti. Dia Allah yang peduli apapun yang sedang kau alami. Mungkin sebagian saudara berkata, Pak Wahyu betul, hari ini saya sedang perlu pertolongan Tuhan. Hari ini saya perlu mujizat Tuhan. Hari ini semua keluarga saya positif COVID. Hari ini ekonomi saya lalu goncang. Dengar baik saudaraku, pastikan engkau punya Allah yang memperhatikan engkau, yang care terhadap engkau. Pasal yang ke-5-13 di situ menyebutkan dia Allah yang peduli terhadap kehidupanmu. Tadi saya diundang, hari ini diundang makan dari saudaraku. Yang undang bilang, Bapak kalau tidak datang kita tidak teman. Kayak anak kecil saudaraku. Tapi Tuhan selalu berteman dengan kita. Dia hoping buat kita. Dia teman buat kita. Dia Allah yang care, yang peduli atas apa yang sedang engkau hadapi. Yang setuju katakan amin. Teman-teman saya yang sedang mengalami pergumulan berat hari ini, dengar. Allah peduli terhadap engkau dan sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Yang setuju katakan amin. Tapi yang ketiga, bagian yang ketiga tertulis dalam pasal 14-16. Dia, saudaraku, pembagian kitab Mazmur, dia adalah the blessings. Dia Allah yang memberkati. Yang pertama, bagian yang pertama, dia Allah yang menjadi perlindungan sejati buat kita. Tetapi yang kedua adalah dia Allah yang care, Allah yang mengerti, Allah yang perhatian untuk setiap saudara dan saya dimanapun saudara berada. Tetapi yang ketiga, dia adalah the blessing. Dia Allah
yang memberkati. Katakan sama-sama, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Kalau saudara mempelajari tentang hati yang melekat kepada Tuhan, yang lagi jatuh cinta akan gampang. Katanya orang yang jatuh cinta itu pengennya sama-sama terus, saudaraku. Aku mau makan, ingat kamu. Aku mau berdandan, ingat kamu. Ingat kamu. Melekat. Dalam Mazmur 91 ditemani dengan orang tentang cinta. Orang yang punya keinginan yang mendalam. Amin. Tapi khotbah ini tidak cocok yang lagi putus cinta. Tapi percayalah, putus cinta bisa dipulihkan oleh Tuhan. Ketika engkau putus artinya apa, saudaraku? Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang terbaik buatmu. Yang setuju katakan amin. Katakan sama-sama, hati yang melekat kepada Tuhan. Di tengah-tengahnya info yang begitu marak, situasi yang begitu tidak menyenangkan untuk telinga kita. Saudaraku, kita perlu nempel kayak perangko dengan Tuhan. Kita perlu melekat sama Tuhan. Saudaraku, di mana kita melekat, itu saudaraku menentukan akan apa yang akan terjadi. Yang setuju katakan amin. Ada 3 berkat yang menarik ketika kita melekat kepada Tuhan. Amin. Dan saya berdoa setiap saudara mengalaminya di minggu ini. Saudaraku, berkat yang pertama, saudaraku, berkat yang pertama bagi orang yang melekat kepada Tuhan. Mazmur 91:14 dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Berkat yang pertama ketika kita mendekat kepada Tuhan, ketika kita melekat kepada Tuhan, yang pertama adalah jalan keluar itu pasti ada. Yang setuju katakan amin. Bagi saudara yang sedang dengan program ini, haleluya, kabar baik buat setiap kita. Kalau engkau sedang mengalami pressure, tekanan, masalah, kesulitan, mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, Pak Wahyu, saya seperti telur di ujung tanduk. Kalau tidak Tuhan tolong, hancur besoknya telur. Gampang saudara dengar, last minute Tuhan akan melakukan mujizat. Yang setuju katakan amin. Karena apa? Hati yang melekat kepada Tuhan, saudaraku, jalan keluar itu pasti. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya. Amin. Kalau ada yang lagi jauh, ayo melekat sama Tuhan, saudaraku. Nempel sama Tuhan. Orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, ada jalan keluar ketika menghadapi situasi dan problem. Good news buat setiap kita, dimanapun saudara berada, yang sedang mengalami problem apapun. Pak Wahyu sih enggak ngalami, saya ngalami Pak. Apa pendeta enggak ngalami persoalan? Ngalami. Tapi ayo lebih dekat lagi sama Tuhan. Saya ingat kesaksian pendeta Rohni. Ketika senior saya yang membina saya salah satunya selain pendeta Timotius Arifin. Ketika di kuliah di Unair Surabaya. Saudaraku, tidak ada waktu yang lain, saudaraku, tidak ada tempat untuk dekat dengan Tuhan. Untuk berdoa pagi, dia lari ke gudang setiap hari dan di situ dia menemukan Tuhan. Dengar baik, dimanapun saudara berada, ketika engkau menyebut nama Yesus dan hatimu akan dijamah Tuhan, di situ Tuhan menyediakan segala sesuatu yang terbaik. Katakan sama-sama, melekat lebih lagi, nempel koyok perangko. Jadi saudaraku, saudara-saudara saya juga di Banyuwangi, dimanapun saudara berada, mari sama-sama melekat kepada Tuhan. Yang di Bali katakan melekat kepada Tuhan. Sidoarjo, Lombok, saudaraku, Ruteng, juga beberapa di Jakarta. Mari melekat kepada Tuhan dan juga di Makassar. Terima kasih banyak. Haleluya. Alkitab mencatat, saudaraku, dalam Mazmur 91 ayat 14 dikatakan, aku akan meluputkan. Diterjemahkan dengan kata deliver. Memuliakan yang kedua. Dan aku akan meluputkan, rescue. Meluputkan. Amin. Jadi jangan takut
Kita punya juru selamat yang namanya Yesus yang sonde pernah terlambat. Alkitab berkata Tuhan penolong dalam kesesakan yang sungguh sangat terbukti. Tuhan berjanji akan memberikan pembebasan atas setiap kita. Yang melekat kepada Tuhan yang pertama untuk setiap umat Tuhan, sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Tuhan memberikan jalan keluar dan itu pasti. Tapi Pak, dengar baik, bukan berarti tidak. Tuhan bekerja dengan kairos. Dari ini yang sedang karantina mandiri, dengar baik. Tuhan sayang saudara. Tuhan pengen menunjukkan kasih setianya kepada saudara. Amin, 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 amin. Ada sesuatu yang menarik. Tidak ada masalah tanpa jalan keluar. Yang setuju katakan, artinya apa? Kalau hari ini saudara diizinkan menghadapi sebuah masalah, problem is good for us, saudaraku, tidak ada masalah yang tanpa jalan keluar. Artinya apa? Kalau Tuhan mengizinkan itu masalah ada, saudaraku, juga Tuhan memberikan yang namanya jalan keluar. Saudara sering dengar istilah ini, ada gambar yang bagus di layar TV saudara. Gembok tidak pernah dibuat tanpa kunci. Demikian juga Allah tidak pernah mengizinkan hadirnya masalah tanpa sebuah solusi. Hai umat Tuhan, berbahagialah engkau, bersukacitalah apapun yang kau hadapi. Karena kita punya Tuhan yang bertanggung jawab. Kalau diizinkan positif, kalau diizinkan ada masalah, kalau diizinkan kekurangan, Allah sedang menghadirkan solusi yang terbaik. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Tapi ada sesuatu yang menarik bagi yang jomblo-jomblo. Mohon bersabar, tulisan merah, yang jomblo aja yang baca. Mohon bersabar, jomblo pasti berlalu, jodoh pasti bertemu. Yang setuju katakan amin. Orang yang melekat kepada Tuhan, saudara yang lagi pegang HP, buat status di WA-mu saudaraku, tulis begini. Kata pendeta Wahyu, yang jomblo ya, yang sudah punya suami istri jangan ikut nulis. Ini khusus untuk yang jomblo. Tulis mohon bersabar, jomblo pasti berlalu, jodoh pasti bertemu. WK gitu. Ada satu teori saudaraku, yaitu apa yang disebut dengan cause and effect. Tuhan mau mengatakan sebab engkau yang melekat padanya, jikalau engkau melakukan A, teori ini, maka kita akan menghasilkan B. Itu namanya teori sebab akibat. Artinya gini, jika saudara melekat kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan keluar, Tuhan akan memberikan mukjizat, Tuhan akan memberikan pertolongan. Jika saudara melekat kepada Tuhan, Tuhan akan melakukan segala sesuatu yang terbaik buatmu. Amin. Keren banget Tuhan kita. Teori sebab akibat. Cause and effect. Jadi jika kita melekat, kita akan menerima sesuatu yang sangat luar biasa. Mukjizat, kemurahan. Jadi yang pertama, jika hati kita melekat kepada Tuhan, yang pertama, Tuhan memberikan jalan keluar. Lebih dalam lagi. Ayo nempel kayak perangku sama Tuhan. Kalau mulai karena kesibukan mulai agak jauh, karena tugas kuliah mulai agak jauh, saudaraku nempel sama Tuhan. Mungkin ada beberapa kota yang belum bisa ibadah secara onsite. Ibadah online pun Tuhan banyak melakukan mukjizat. Ketika saya melayani di Dorea, Bali, ada seorang ibu katanya dia mengikuti apa yang dikatakan Pastor Wahyu ketika didoakan. Dan tangannya mengalami mukjizat Tuhan. Kemuliaan Tuhan untuk Dorea dan tetap diberkati Tuhan. Yang kedua saudaraku, berkat bagi orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Yang kedua adalah penyertaan Tuhan. Mazmur 91:14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkan dan membentengi sebab ia mengenal namaku. God with us. Pak, persoalan saya terlalu berat, Pak.
Musibah yang saya alami terlalu menyakitkan. Kekecewaan yang saya terlalu membuat hati saya hancur hatiku, saudaraku. Tapi saudaraku, bukan masalah besar atau kecilnya masalah. Tapi aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Di sesi yang lalu, kata God with us atau Immanuel itu saudaraku diterjemahkan dengan bahasa Jawa bagus. Manunggal. Manunggal itu tidak bakalan hilang, Dik. Itu menyatu sama sampean sedoyo kabeh. I will be with him in trouble. Aku akan menyertai engkau di dalam kesesakan. Artinya apa? Setiap saudara yang dalam kesesakan tidak pernah berjalan sendiri, tetapi Tuhan menyertai engkau. Amin. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau tinggalkan ku sendiri. Allah yang berjanji atas kita, aku akan menyertai engkau dan aku akan memegang engkau di tangan kananku dan sekali-kali aku tidak akan pernah melepaskan engkau. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah dimanapun saudara berada, makanya tidak ada alasan untuk cemberut, tidak ada alasan untuk khawatir, tidak ada alasan untuk takut. Karena apa? Engkau disertai oleh El Shaddai, engkau disertai oleh El Elyon. Mungkin saudara berkata, Pak, betul-betul saya hopeless, tidak ada harapan dengan baik. Selama ada Yesus, ada kuasa Tuhan yang sanggup melakukan mujizat. Katakan sama-sama, mujizat masih ada. Saya bangga dengan Bali Blessing, saudaraku. Saya dihubungi beberapa kali, 1, 2, 3 kali saya melayani di sana, saudaraku. Dan temanya tahun ini keren banget. Masih ada mujizat. Jadi sahabat Kristus, warga kerajaan Allah dimanapun saudara berada. Berkat orang yang melekat kepada Tuhan, saudaraku. Yang kedua dikatakan saudaraku, penyertaan Tuhan. Kalau disertai orang hebat, orang terkenal aja keren. Tetapi saudaraku, kita disertai oleh El Elyon, dia disertai oleh El Shaddai, kita disertai oleh Almighty God, Allah yang perkasa. Artinya apa? Siapa yang menyertai, menjamin saudara untuk mengalami perkara-perkara besar dan ajaib. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Katakan sama-sama, saya disertai oleh Tuhan. Kalaupun saudara sulit untuk ketahui, saya disertai oleh Tuhan, boleh. Kalau saudara betul-betul tidak bisa ngomong, mungkin saudara nenek-nenek, opa-opa yang sudah 80-90 tahun, saudara ikuti pendeta satu ini katakan, saya opa oma mbangkong, saya disertai Tuhan. Kalaupun engkau opa oma emak mengkong 80-90 tahun, tapi kalau engkau disertai Tuhan di setiap musim hidupmu, engkau akan mengalami mujizat, engkau akan mengalami perkara yang ajaib. Apalagi yang sedang sakit, apalagi yang sedang bergumul, dengar baik, ada good news dari khotbah ini, dari firman Tuhan, dari kerajaan Allah. Saudaraku, Allah menyertai setiap saudara. Ketika Yusuf dalam kemewahan disertai di rumah Potifar, Allah menyertai sehingga tidak melangkah salah. Sup, jangan sup. Ketika Yusuf di penjara, Yusuf pun disertai oleh Tuhan. Jadi rupanya setiap musim kita, mau ada duit atau tidak, mau ada uang atau tidak, mau sakit atau sembuh, mau sendiri atau rame-rame, Allah kita tetap menyertai, coy. Hampir 1,5 tahun saya tidak naik pesawat, tidak terbang, tidak khotbah. Maksudnya khotbah langsung KKR dan semuanya. Rupanya ngalami krisis, saudaraku. Saudaraku, saya pakai baju blazernya dari Sarah gitu, saudaraku. Dan warnanya mulai berubah. Ada jemaat yang komplain, Pak, saya minta dengan hormat jangan pakai kaos hitam lagi. Akhirnya saya pakai baju batik hari ini. Luar biasa. Ada orang yang disuruh Tuhan, saudaraku. Ketika kaos saya untuk khotbah mulai habis. Ada orang yang sudah beli kaos mulai Desember. Ngasihnya pas masa corona. Dia bilang, aduh Pak, minta maaf, lupa. Tuhan menyediakan tepat waktu. Saya bingung dengan sepatu, saudaraku. Saya sudah minta tolong beberapa orang. Tolong carikan sepatu online. Saya ini kan
tipe pendeta yang sederhana, enggak perlu numpuk-numpuk baju, bajunya bisa dihitung. Sepatu hanya 2, saudaraku. Ketika yang satu mulai rusak, yang satu mulai berkarat, saya mulai bingung, saudaraku. Saya minta tolong online dan semua, enggak dapat karena ukurannya agak gede, saudaraku. Orangnya akan gede. Saudara tahu Tuhan itu hebat. Saya hanya minta tolong dan saya belum berdoa. Ada umat Tuhan punya pabrik sepatu di Mojokerto. Dia kirim saudaraku 3, 4, 5 dus sepatu dan sendal hampir 80-an pasang. Tuhan itu keren saudaraku. Jadi ketika saya bergumul makanya sepatu baru terus kan. Tapi pendeta-pendeta ya tak kasih semua. Masa ragu sepatu taruh sini semua pakai sepatu. Semua pendeta dan keluarganya dapat sepatu. Karena 80 pasang sepatu dan 80 pasang kalau tidak salah sendal saya tidak hitung. Ada PB yang hitung. Tuhan itu menyertai dahsyat bukan hanya bareng itik-itik. No. Tapi Tuhan menyertai saudara untuk melakukan mujizat. Saya butuh t-shirt, kaos untuk ditutup pakai blazer. Tuhan sediakan banyak orang yang kirim. Yang menarik lagi sepatu. Sepatu saya mulai compang-camping saudaraku. Dikirim hampir 80 pasang sendal 81. Tuhan itu haya ciamia. Menyertai Daud di dalam kemewahan bersama Potifar. Dia juga menyertai di dalam penjara. Artinya apa? Menentukan mujizat. Umat Tuhan dimanapun saudara berada, sahabat Kristus. Dengar baik, apapun kondisimu saat ini. Katakan sama-sama, aku disertai oleh Tuhan yang hidup dan berkuasa. Ketika Daud dikejar-kejar Saul, Tuhan juga menyertai, men. Katakan sama-sama, Yesus menyertai saya. Haleluya. Jadi orang yang melekat kepada Tuhan berkatnya yang pertama, diberikan jalan keluar. So pasti. Tuhan penolong dalam kesesakan sungguh sangat terbukti. Yang kedua, Tuhan memberikan penyertaan. Sepatu coy. Keren banget. Dan yang ketiga yang terakhir. Orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Dikatakan mempunyai umur panjang. Seberapa banyak yang pengen umur panjang saudaraku. Hari ini banyak orang khawatir takut umurnya pendek. Tapi dengar baik, ada kabar baik. Kalau engkau melekat kepada Tuhan kayak perangko. Dikatakan Mazmur 91:16. Dengan panjang umur aku kenyangkan engkau dengan ayam kafir. Kekenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Amin. Janji Tuhan yang diberikan di sini adalah panjang umur secara umum biasanya saat kita mentaati dan berpaut kepada Tuhan. Sekarang model saudaraku operasi plastik. Tidak salah kalau saudara punya duit, tapi kalau Mai Yujian tidak punya duit ya jangan dipaksa. Nanti kalau dibawa ke terik matahari, saudaraku plastiknya leleh semua. Berkat yang ketiga adalah panjang umur. Yang pertama diberikan jalan keluar. Katakan aku diberikan jalan keluar. Tapi yang kedua adalah Tuhan menyertai. Sepatu hampir 80 pasang dan sendal juga 80 pasang. Tapi yang ketiga, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yang ulang tahun minggu ini, selamat ulang tahun. Tuhan berkati saudaraku. Rupanya umur panjang akan diberikan atas kita. Rahasia umur panjang saudaraku. Dalam Keluaran 20:12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi rahasia panjang umur adalah hormati ayah dan ibumu. Yang paling tepatnya adalah hormati orang tuamu jasmani dan orang tuamu rohani. Kalau saudara mungkin sehubungan dengan orang tuamu sedang tidak baik, selesaikan kalau pengen panjang umur. Tapi Pak mertua saya brengsek, saudaraku ampuni. Supaya umur panjang. Dan yang kedua, hormati orang tua rohanimu.
Mungkin gembalamu yang lama mengecewakan. Pendetamu mengecewakan. Tapi jangan sampai sakit hati, ampuni. Mungkin saya berkata, enak aja Pak, dia yang salah, dia yang tegur saya harus mengampuni. Yes. Kalau pengen umur panjang, ampuni orang tua jasmani dan rohani. Bukan karena saya pendeta, saudaraku. Saya ada kekilafan, tapi saya minta maaf, saudaraku, yang sebesar-besarnya kalau ada salah. Tetapi saya mau kasih tahu, respect, hormati orang tua jasmani, engkau akan umur panjang. Haleluya. Kesimpulan saya yang terakhir. Orang yang melekat kepada Tuhan, yang pertama diberikan jalan keluar untuk setiap masalah dan kesulitan. Yang setuju katakan amin. Makanya melekatlah. Tapi yang kedua, disertai Tuhan dalam segala keadaan. Seberapa banyak yang perlu disertai Tuhan di tempat tidur saudara, di karantina saudara, di dalam negeri, luar negeri. Yang penting disertai oleh Tuhan. Tapi yang ketiga adalah diberikan umur panjang. Haleluya. Oleh karena itu sahabat Kristus, hari ini the master key-nya, rahasianya adalah melekat di dalam Tuhan. Amin. Amin, 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 amin. Saya mengajak kita bangkit berdiri bersama-sama untuk kita lebih dalam lagi melekat kepada Tuhan. Nempel kayak perangko. Karena begitu banyak berkat yang sangat luar biasa. Yang saudara sederhana apa yang saya sampaikan. Tetapi jangan hanya masuk di telinga saudara, di pikiran saudara. Tapi masukkan dalam hati dan kerjakan untuk lebih dekat dengan Tuhan. Jam 5 pagi saya biasa, saudaraku, saat pagi hari ku datang lagi. Jam 12 siang saya menara doa Tuhan Yesus, berkati umat Tuhan di mana mereka berada, berkati jemaatmu, berkati. Tapi saudaraku malam sebelum tidur, ku bersyukur Tuhan. Hari ini, jika sahabat Kristus sedang mengalami sesuatu yang mungkin tekanan, masalah, kekhawatiran, dan masalah-masalah yang lain. Saya ingin mengajak setiap saudara, sederhana rahasianya. Hati yang melekat kepada Tuhan. Buka hatimu dan izinkan untuk mencintai Tuhan lebih lagi. Jika engkau sedang menghadapi masalah, dengar. Hari ini Tuhan membawa saudara memastikan bahwa masalah selalu ada jalan keluarnya. Artinya setiap masalah ada mujizat apapun. Tapi yang kedua, Tuhan menyertai dengan dahsyat dan luar biasa. Tapi yang ketiga, Tuhan memberikan panjang umur. Seberapa banyak yang hari ini berkata, betul pendeta, aku perlu apa yang kau khotbahkan hari ini. Aku perlu mengilhami dan melakukan, melekat kepada Tuhan. Supaya perkara-perkara dahsyat terjadi. Mari bangkit berdiri, letakkan tangan kirimu di dada. Jika engkau sakit, katakan, aku akan melekat kepada Tuhan. Aku akan lebih dalam lagi mendekat kepada Tuhan. Jika engkau mengalami persoalan keuangan, engkau perlu kesembuhan dari kansermu, kankermu. Untuk saudaraku apapun juga, dari positif COVID, minta mujizat Tuhan, melekat kepada Tuhan. Jika Kristus ada di dalam kamu dan kamu di dalam Kristus, minta apa saja akan diberikan kepadamu. Haleluya. Dan penyertaan Tuhan sempurna untuk setiap umat Tuhan. Kita berdoa, datang kerajaanmu hari ini. Dan jadilah kehendakmu dalam nama Yesus. Hambamu sebagai hamba Allah berdoa untuk warga kerajaan Allah dimanapun mereka berada. Jemaatmu yang ikut ibadah online, baik yang ada di Sumba, baik yang ada di luar Sumba, di Indonesia, di kota-kota yang lain, bahkan yang ada di luar negeri yang respon terhadap program ini. Kami sedang menantikan mujizat. Kami percaya ketika kami mendekat, melekat kepada Tuhan. Yang pertama, kalau sedang mengalami persoalan, Tuhan memberikan jalan keluar dalam nama Yesus. Yang kedua, Tuhan menyertai sehingga kami tidak perlu putus asa, khawatir dan takut karena Allah menyertai untuk melakukan perkara yang mujizat. Dan yang ketiga, kami mendapatkan bonus umur panjang karena perlindungan dan berkat Tuhan sempurna. Kami melepaskan mujizat Tuhan, anugerah yang sempurna dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang percaya dan mau melekat lebih dalam lagi dengan Tuhan, katakan sama-sama amin. Tuhan memberkati sampai keturunan ke-7 dan 8. Shalom dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kuduskan hamba-Mu yang akan melayani. Piranti yang kami gunakan, roti dan anggur yang ada, biarlah dikuduskan oleh kuasa darah-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami berdoa
dan kami siap untuk mengambil makan hidangan bersama dengan Tuhan dalam perjamuan yang kudus ini. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, sambil saudara dilayani, dengarkanlah kebenaran firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Saya mengajak jemaat untuk bangkit berdiri bersama. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita melebihi kepala kita, sebagai tanda kita menghargai karya Kristus yang sempurna itu. Bapak Ibu Saudara, tubuhnya telah tercabik-cabik hanya untuk mengembalikan, memulihkan seluruh bagian hidup kita yang telah dirusak oleh dosa itu sendiri. Itulah sebabnya percaya ke saudara bahwa roti yang kita angkat tinggi ini sesungguhnya merupakan persekutuan kita dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Persiapkan anggur di tangan kanan saudara melebihi kepala saudara dan dengarkanlah firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Sesungguhnya tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Sekiranya kita menyadari mengakuinya, sebab Dia adalah Allah yang berlimpah dengan kasih setia, maka Dia akan mengampuni segala dosa dan kejahatan kita dan menyucikan kita. Oleh sebab itu percaya ke saudara bahwa anggur yang kita angkat tinggi ini sesungguhnya merupakan persekutuan kita dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Letakkan cawan saudara. Naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Sebab karena kebaikan dan kemurahan-Nya lah kita diberikan kesempatan untuk menikmati kasih karunia Tuhan lewat perjamuan yang kudus hari ini. Dimanapun saudara berada hari ini, pastikan bahwa kita sudah menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Dan mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini. Kesempatan yang luar biasa kami masih bisa diberi lagi waktu untuk menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Dan biarlah lewat apa yang kami nikmati hari ini, memulihkan kembali hubungan kami dengan Allah, memulihkan kembali hubungan kami dengan sesama kami, memulihkan kembali hubungan kami dengan setiap orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa, terpuji bagi nama-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, mengucap syukur kepada Allah, Bapa di sorga. Haleluya. Amin.